Di masjid itu orang datang ke masjid orang suci. Masjidnya juga suci. Kemudian rumahnya juga nambah Allah. Masa sih corona mau masuk ke rumah Allah? Corona itu adalah makhluk Allah. Kita juga makhluk Allah. Itu kan? Ya, kalau kita takut kepada makhluk Allah, dekati Allah. Ya. Dekati itu Tuhan, dekati Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Itu bentuk penolakan kami terhadap corona adalah sholat berjamaah di masjid seperti itu. Kalau ada suatu daerah di situ ada orang mukmin, lalu ia ada pada saat itu wabah, ya, COVID-19 lah kalau sekarang, lalu dia tinggal di rumah, disebutkan fayamkusu fi baitihi, di rumahnya. Jadi kalau kita tidak sholat di masjid tadi itu Pak, berarti kita tidak melaksanakan sunnah, hukum sunnahnya. Beda, tadi saya ingin menyebutkan Pak Mahfud itu karena dia menyebut sunnah. Ketika nyebut sunnah itu multi interpretatif. Bisa sunnah ilmu hadis, aqwalun nabi wa af'aluhu wa takriratuhu, itu adalah menurut ilmu hadis. Tapi ketika mengatakan hukum sunnah pasti fikih. Ketika nyebut sunnah saja maka tak salah kalau ada orang salah interpretasi. Oleh karena itu perlu disampaikan hukum sunnah maka pasti di situ fikih, yusabu ala fa'ili wa la yu'aqabu ala tarki. Dapat pahala kalau dia dikerjakan, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Nah ini memerintahkan Nabi untuk fayamkusu fi baiti, maka meninggalkan sunnahnya, hukum sunnahnya sholat tarawih di masjid tadi. Memang pada masa Umar bin Khattab itu menjadi rutin berjamaah sampai 30 hari, sampai Lebaran maksud saya, atau 29 hari. Nah, pindah kemana? Sunnahnya melaksanakan di rumah. Karena apa? Karena ada wabah. Jadi meninggalkan dari satu sunnah kepada sunnah yang lain. Kenapa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Saya ingin lebih perjelas, mafasidnya itu adalah tertolarnya dari virus ini kepada orang itu mafasid. Karena tadi tak terdeteksi, kalau ada pengukur suhu itu belum menjadi, mungkin nanti BNPB menyampaikan, belum bisa memastikan kalau orang terkena atau tidak, dia hanya mendeteksi tentang imunitas seseorang. Nah belum tahu maka kita darul mafasid dari tertolarnya ini didahulukan daripada kita mendapat sunnah pahalanya yang tadi katanya berjamaah di masjid, bisa in wa ishrina, ya, darajah itu dengan 27 derajat, di rumah pun bisa berjamaah Pak. Tidak berarti kalau tidak di masjid tidak 27, di rumah dengan keluarga pun 27. Karena berjamaah 27 itu tidak hanya di masjid. Oleh karena itu ulama yang menfatwakan untuk kita sholat di rumah, masa seperti Al-Azhar, seperti di Maroko, seperti Arab Saudi, orang yang hidupnya di masjid mau musuhin masjid? Tidak juga. Nah kita tinggal di masjid fayamkusu fi baitihi sabiran muhtasiban. Dia sabar, enggak mengeluh, berupaya untuk menghindari dari penyakit, muhtasiban mengharap ridha, mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataba. Ada keyakinan pada takdir Allah. Saat yang bersamaan dia yakin takdir Allah tidak akan mungkin saya kena Covid kalau Allah tidak catat di Lauh Mahfud. Tapi saat yang bersamaan Rasulullah mengatakan, kamu jangan keluar biar kamu tidak tertular. La adwa wala tiarata itu dalam hadis tidak ada penyakit yang menular, artinya tidak berjalan sendiri tanpa interaksi, tanpa izin dari Allah. Biar kita tahu tidak dibenturkan. Wah, kenapa kita takut sama makhluk Allah? Kalau tadi analoginya yang punya kan Allah Pak. Ini kan hanya milik Allah. Kita tanya aja kepada yang punya. Allah sudah bikin hukum kausalitas, hukum sebab akibat, di mana pada saat interaksi antara kita dengan orang lain, ketika mendekat akan menular. Maka pada saat itu kita lari dari takdir Allah kepada takdir yang lain. Tapi sekarang coba kalau kami mengembala unta di rumput yang kering, apakah bisa gemuk? Tidak mungkin bisa gemuk karena makanannya tidak bergizi. Saya pindahkan ke rumput yang hijau. Bukankah itu kita memindahkan dari takdir Allah kepada takdir yang lain? Jadi sebenarnya kita harus berusaha, tidak boleh fatalisme seperti itu. Antara Jabariyah dan Qadariyah dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu harus komprehensif antar keduanya. Tetapi kalau orang beriman tanpa ketakwaan, tanpa ketaatan, itu bukan beriman. Menurut konsep Al-Quran. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul dan wa ulil amri minkum. Dan orang-orang yang memimpinmu. Pengertian kita itu adalah pemerintah. Pengertian yang paling mendasar itu adalah pemangku kuasa negara.
Jadi sepanjang pemangku kuasa negara dan pemerintah itu menganjurkan kepada keselamatan dan kemaslahatan umat dan rakyat, maka tidak ada pilihan lain bagi orang-orang beriman itu adalah kecuali ketaatan kepada mereka. Bulan Maret pertengahan, kami mengumpulkan semua pemuka agama, tokoh-tokoh agama dari semuanya, para alim ulama, para pimpinan gereja, pimpinan umat Buddha, umat Hindu, berkumpul semua dan saya jelaskan pada mereka situasinya. Lalu saya sampaikan pada mereka, ini opsi-opsi yang ada di depan kita, kemudian ini yang sudah terjadi di negara-negara lain. Bila kita membiarkan kegiatan berkumpul, baik berkumpul untuk ekonomi, untuk sosial, untuk budaya, ataupun untuk agama, maka potensi penularan akan terjadi secara luar biasa. Semuanya keluar dengan pernyataan yang sama, bahwa waktu itu bagi yang umat Islam, kegiatan Jumatan waktu itu kemudian ditiadakan dan Jumatan dilakukan di rumah. Dalam waktu yang bersamaan, Majelis Ulama mengeluarkan fatwa. Satu hari kemudian, Majelis Ulama di DKI juga mengeluarkan fatwa. Dan juga para pemuka agama Kristen, pemuka gereja juga menyampaikan pesan yang sama. Dan tahun ini berubah. Tahun ini berubah. Bukan hanya kita di Jakarta. Di Mekah, di Madinah pun tidak ada tarawih yang masif seperti itu. Di sana sunyi. Tidak lagi terdengar lantunan ayat suci Al-Quran dari imam yang bergaung di jutaan rumah tangga di seluruh dunia. Sunyi di sana. Di sini juga begitu. Semua berkegiatan di rumah. Tapi saya ingin sampaikan pesan pada semua. Jangan pandang ini sebagai sesuatu yang duka. Tapi pandang ini sebagai sesuatu yang berhikmah. Apa yang berhikmah? Satu, orang tua, ayah, ibu, dengan anak sekarang berkegiatan agama di rumah. Ayah yang memimpin tarawih, ayah yang mengimami kegiatan, tadarus bersama, semua yang biasa dikerjakan di masjid bersama masyarakat, sekarang dikerjakan di rumah bersama keluarga. Subuh, ayah yang pimpin, tarawih ayah yang pimpin, saling bergantian dengan anaknya. Mendadak kita mendapatkan pengalaman menjalani Ramadan yang mungkin mirip dengan zaman Rasulullah. Pada masa Rasulullah SAW, pada waktu itu, tidak ada buka bersama dari satu rumah ke rumah lain, seperti yang kita rasakan hari ini. Firaraka minal asad, seperti engkau lari dari singa. Jadi sebetulnya secara fikih simpel saja aturan yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW 14 abad lalu itu simpel, sederhana. Dan itu dilaksanakan. Tapi kan yang jadi masalah, tidak semua ketua masjid didengar oleh jamaahnya. Di beberapa tempat justru ketua masjid itu dikudeta oleh jamaahnya. Jadi dia dipecat jadi ketua masjid. Karena memang masjid itu dibangun oleh jamaah, ustadz-ustadznya diundang oleh jamaah, keuangannya murni jamaah. Maka ketika ada larangan, mereka bisa berkata, ini masjid kami yang bangun semuanya. Maka jadi sebenarnya masalahnya tidak sesimpel sederhana fikih. Tapi di sana ada masalah sosial, di sana ada masalah ekonomi. Jadi ketua masjid hanya bisa melakukan apa yang dia mampu saja. Tapi yang saya terapkan di masjid di tempat saya, kita tutup sampai nanti insya Allah ini damai, selesai, barulah kita buka lagi sholat. Tentang masalah sholat tarawih, orang bisa sholat tarawih di rumah. Karena Nabi SAW pun sholat tarawih malam pertama, malam kedua, malam ketiga, Nabi tidak keluar lagi. Khasyitu an tufrada alaikum, aku khawatir nanti diwajibkan kepada kamu. Maka Nabi sholat sendiri. Lalu kemudian bagi yang ingin sholat tarawih di rumahnya, maka dia berjamaah. Begitu juga dengan witir, begitu juga dengan tadarus Al-Quran. Adapun tentang masalah sholat Jumat, man tarakal jumu'ata salasa marratin, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tahawunan, karena menyepelekan Jumat, karena meremeh-temehkan Jumat. Adapun pada saat takut, pada saat khawatir, maka dalam Islam diajarkan la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Hanya saja memang wabah zaman dulu berbeda dengan wabah zaman sekarang.
Wabah pada zaman dulu hanya terjadi di Mesir saja. Syekh Ali Jum'ah pernah menulis bahwa dulu penduduk Mesir pernah 20 juta, lalu ketika diserang oleh wabah hanya tinggal 2,5 juta saja. 17,5 juta semuanya habis. Bahkan ketika mereka ingin menolak bala ini, mereka kumpul bersama, membaca Sahih Bukhari, bertawassul kepada Allah, diharapkan dengan membaca Sahih Bukhari ini, maka wabah ini akan hilang. Justru dengan berkumpul ramai itu, wabah makin menyebar. Maka dikomentari oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, perkumpulan mereka membaca Sahih Bukhari untuk mengusir wabah itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW.